أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Al-umur tsani, periode yang kedua. Wa huwa min hini khurujil insani, yaitu mulai dari keluarnya manusia, min batni ummihi, melalui perut ibunya, bil wad'i, sebab persalinan, ila hini khurujihi minad dunya bil maut, sampai waktu ia keluar dari dunia, bil mauti, sebab kematian. Setelah kita mengetahui bahwa dahulu pernah mengalami al-umurul awal, periode perjalanan manusia yang pertama, saat kita berada di punggungnya Nabi Adam. Seluruh makhluk tanpa terkecuali Nabi dan Rasul, mereka berada pada al-alamul adami, mengambil perjanjian dengan Allah untuk mengakuinya sebagai Tuhan. Dari waktu kemarin, di antara kejadian yang ada pada periode awal dulu, pertama, ketika kita mengambil perjanjian dengan Allah sebagai Tuhan, itu. Cuman kita aja lupa. Nabi Muhammad sangat mengetahui dan menyadari hal itu. Di antara kejadiannya saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi Nabi. Adam masih proses penciptaan. Di antara kejadian saat itu terdengarnya tasbih dari cahaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Nabi Adam. Jadi Nabi Adam dengar di punggungnya ada yang bertasbih. Ternyata itu cahayanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mumpul semua ini di tulang rusuk Nabi Adam, mulai dari anak pertamanya sampai manusia terakhir, benihnya ada pada punggung Nabi Adam. Itu kita dulu di situ. Cuman kita nggak tahu atau belum menyadari, sampai nanti disingkap, dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari waktu. Nah, sekarang kita masuk periode yang kedua nih, perjalanan manusia yang kedua, mulai dari lahir sampai mati dah. Sekarang yang kita lagi jalanin nih, namanya al-umur tsani, periode yang kedua. Nah, maka periode ini sedang sama-sama kita jalani. Untuk itu kita lihat apa saja yang mesti kita pelajari di dalam periode yang kedua ini, sehingga amalan dan perilaku kita tepat sesuai masanya. Wa hadza huwa awsatul a'mari, dan periode ini merupakan umur pertengahan. Wa maqsuduha, dan yang menjadi tujuan. Wa fihi muddatut taklifi, dan di dalam periode ini, periode dunia, muddatut taklifi, terdapat masa pembebanan.
bil amri wan nahi, dengan perintah dan larangan al-ilahiyah ini yang keduanya bersifat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah membebankan kita dengan perintah dan larangannya ya pas di dunia doang. Namanya darut taklif, tempat kita dibebankan buat sholat, buat puasa Ramadan, disuruh menjauhi zina, menjauhi khamar, menjauhi dosa-dosa. Itu adanya pas kita di dunia. Waktu di zaman Nabi Adam, artinya zaman periode awal, itu belum ada taklif, begitu aja belum ada. Meskipun benih-benihnya sudah ada, tapi jasad dan bentuknya belum lahir. Ataupun nanti ketika di barzah kubur udah rapi, udah nggak ada lagi perintah sholat, nggak ada lagi perintah puasa, udah dikubur. Begitupun di mahsyar, di akhirat udah nggak ada. Maka perintah-perintah itu, pembebanan itu hanya ada di alam dunia saja. Alladzaini 'alaihima yatarattabu tsawab wal 'iqab, yang atas keduanya, atas perintah dan larangan tersebut, yatarattabu tsawab wal 'iqab, bergantung pahala dan siksa. Wan na'imul mu'abbadu fi jiwarillahi 'azza wa jalla, dan kenikmatan yang abadi kelak di sisi Allah Azza wa Jalla. Awil azabul mukhallad, atau siksa yang kekal. Wal bu'du 'anillahi Azza wa Jalla, dan jauh dari Allah Azza wa Jalla. Jadi dunia ini adalah tempat penentuan untuk setelah kita berada di sini. Kalau nanti di kubur, di mahsyar, di akhirat, surga, udah nggak ada itu pembebanan perintah dan larangan. Nah, nasib kita di 3 tempat setelah ini, artinya di periode 3, 4, dan 5 nih, di kubur, di mahsyar, di akhirat, tergantung nasib kita sekarang di dunia. Jadi disebut tadi maksudnya, penentuannya adalah sekarang. Kalau amal kita banyak, ya kita dapat pahala, kita dapat nikmat nanti, mulai dari kubur, mahsyar, sampai di surga. Tapi wal'iyadzubillah, kalau ada orang yang di dunianya hanya maksiat, lalu mendapat siksa, perjalanan setelahnya ya udah bisa-bisa, siksa, neraka, kesulitan, kesusahan, sebab penentuannya gak dipakai. Itu yang dimaksud dengan awsaqul a'mar wa maqsuduha. Disinilah menjadi tempat inti di mana kita akan menentukan pada perjalanan setelahnya. Wan nasu mukhtalifuna fi hadzal umuri ikhtilafan katsiran. Dan manusia mereka berbeda-beda fi hadzal umuri, pada periode yang kedua ini, pada periode yang kita ada di dunia, ikhtilafan katsiran, dengan perbedaan yang besar. Min haitsul muddatu bituli wal qasri, dilihat dari usianya, ada yang panjang dan ada yang pendek. Jadi periode kita di dunia, manusia nggak bersamaan umurnya. Ada yang pendek, umpama baru lahir meninggal, ada yang seminggu meninggal, ada yang baru setahun, ada yang 2 tahun, dan seterusnya. Ada yang sedang, ya 30, 40, 50, ada yang lama 60, 70, 80, ya itu. Kehidupan orang di dunia ini mukhtalifun, umurnya berbeda-beda, nggak bisa dipukul rata. Wa min haithiyatin ukhar, dan berbeda-beda pula dari banyak sisinya, dari amalnya, dari perbuatannya, dari tingkah lakunya. Enggak semua sama, orang di dunia taat semua kagak, atau maksiat semua isinya di dunia, enggak, berbeda-beda. Enggak semua orang demen ngaji, enggak, ada yang demen ngayap juga. Enggak semua orang demen ngayap, enggak, ada yang demen ngaji juga. Ya beda-beda kecenderungan orang dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Memang itu sunnatullah, ketetapan Allah dibuat begitu.
Walihadzal umuri, dan bagi periode ini, periode di dunia ini, muqaddimatun, terdapat pendahuluannya, tushbihul barzakhul ukhrawiyah, yang mirip dengan alam barzakh akhirat, allati tazharu fihi jumalu umuril akhirah, yang nampak di dalamnya berbagai perkara-perkara akhirat, allati yaqa'u biha tafdilu ba'dal ba'thi, yang mana terjadi dengannya itu perbedaan keutamaan setelah dibangkitkan. Wa yabqa fihi syai'un min ma'anil umurid dunya, dan tersisalah di dalamnya sesuatu dari ma'ani umurid dunya, realita-realita perkara di dunia, allati kanat ma'al insani qabla mautihi, yang adanya perkara-perkara dunia itu ada bersama manusia sebelum dia matinya. Artinya kehidupan kita di dunia didahulukan oleh sebuah masa, muqaddimah, pendahuluan. Kapan itu? Saat kita berada di rahim ibu kita. Saat kita di rahim ibu kita, ini sebenarnya alam antara alam dunia dan alam adami. Dibilang periode pertama, kita udah dari perut. Kan kalau periode pertama kita di punggungnya Nabi Adam dulu itu. Kalau dibilang periode ke dunia, saat kita lahir. Nah terus kalau kita di perut ibu kita, itu masanya yang pertama apa yang kedua tuh. Nah makanya disebut saat kita berada di perut ibu kita itu muqaddimah lil umuri tsani, pendahuluan untuk masuk ke periode kedua. Mirip dengan barzakh. Alam barzakh itu seperti kita di dalam perut ibu kita. Cuman sayangnya kita lupa tuh dulu bagaimana di dalam perut ibu kita. Padahal setiap manusia merasakan tuh, man kita lupa aja kan. Nah nanti barzakh persis begitu tuh. Ya kan, di kuburan nggak bisa gerak kiri, nggak bisa gerak kanan, di persis. Saat di dalam perut ibu kita, ya tempatnya seperti itu juga, nggak kayak di dunia luas seperti ini. Nah, jadi saat kita belum lahir itu adanya pada pendahuluan masuk ke periode yang kedua. Wahadihil muqaddimatu, dan pendahuluan ini allati dzakarnaha, yang telah kita sebutkannya, lihadzal umuri, bagi periode yang kedua ini, hiya muddatul hamli, adanya pada masa kandungan tuh. Jadi kalau disebut pas kita di kandungan ibu kita itu 9 bulan, masuknya ke periode berapa ya? Periode pertama bukan. Periode yang kedua belum lahir. Terus itu namanya muqaddimah, baru pendahuluan doang untuk di periode yang kedua ini. Li'annahu yazharu fihi, karena nampak di dalam kandungan tersebut syai'un min ma'ani umuri dunya, realita masalah-masalah dunia, artinya kejadian-kejadian urusan dunia, allati tazharu 'alal insani, yang akan nyata bagi setiap orang, ba'da khurujihi min batni ummihi, setelah dia keluar dari perut ibunya. Jadi saat dia keluar dari perut ibunya, itu sudah dinampakkan kejadian-kejadian yang nantinya bakal dialami di perut ibunya. Sekali lagi sayang kita lupa tuh. Makanya kalau kita pernah ngalamin ini, kayak udah kita kerjain nih, kapan nih? Ya emang udah pernah. Namanya apa itu gitu? Hah? Ya, dejavu ya. Ini kayaknya pernah nih pegang 100 juta, kapan nih gitu. Kayak ini kapan nih kalau gitu. Udah pernah, cuman kita lupa kapan ya. Ini kayaknya dulu pernah nih kita alami. Karena memang sudah diberikan ya, tadi tuh ma'ani umur di dunia, kejadian-kejadian di dunia yang nanti akan kita alami saat kita di perut ibu kita. Nah, cumannya kita lupa dah tuh dulu apa aja yang kita alami. Wa yabqa fihi syai'un min ma'ani wujudil insan, dan tersisalah di dalamnya itu sesuatu dari kejadian-kejadian yang akan dialami oleh manusia fil aslabi wal arham, di tulang sulbi ayah kita dan rahim ibu kita, allati kana yantaqilu fiha, yang mana berpindah di dalamnya dari sulbi ke rahim,
min qabli zuhurihi, dari sebelum nampaknya, fi batni ummihi, di perut ibu kita, bil hamli, di masa kehamilan. Jadi dulu kita di punggungnya Nabi Adam, turun terus ke anak-anaknya sampai ke punggungnya ayah kita, tulang rusuknya ayah kita. Dari tulang rusuk ayah kita, saripatinya berpindah ke rahim ibu kita melalui hubungan, baru lahir kita. Nah, selama perpindahan itu udah dikasih cuplikan kehidupan kita. Jadi kamu bakal begini, ya nanti akan merasakan ini. Nah, itu dia pengalaman tersebut, kita tidak mengingatnya, padahal sudah diberikan ma'ani umuri dunia tadi. Waqad zakarallahu ta'ala hadzal amra, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perkara yang penting ini. A'ni, yang saya maksud, alhamla, saat kita berada di kandungan. Wa ma fihi, dan sesuatu yang ada di kandungan. Min tilkal mazahiri, dari hal-hal yang nampak tersebut. Wal aqwali, dan fase-fase perkembangannya. Fi ghairi ma ayatin min kitabihil aziz, bukan hanya di satu ayat dari Al-Quran Al-Aziz. Jadi Allah banyak sekali berfirman tentang kejadian saat kita di kandungan ibu kita. Di antaranya qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh benar-benar kami ciptakan manusia berasal dari saripati tanah. Awalnya itu tanah memiliki saripatinya, inti dari zat tanah, disitulah kita tercipta. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kemudian kami jadikannya nutfah, air mani, fi qararin makin, yang tersimpan di tempat yang kokoh. Kita jadikan itu dari saripati tanah berubah jadi air mani, tempatnya kokoh. Tulang rusuk ayah kita itu kokoh, berpindah ke rahim ibu kita, oh kokoh itu ya, sehingga tidak terganggu dengan keadaan apapun di luar sana. Itu rahim sangat kokoh. Koror itu satu tempat yang makin, yang teguh, yang kokoh, yang kuat, jadi tidak goyah dia. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan, kemudian kami jadikan itu air mani segumpal darah. Ila qaulihi 'azza min qailin, sampai firman Allah Ta'ala yang ia maha mulia dari firman-Nya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sebaik-baiknya pencipta. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di ayat yang lain, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'thi, wahai manusia, apabila kalian ragu tentang hari pembangkitan, kalian ragu bakal dibangkitin lagi padahal sudah hancur, sudah menjadi tulang, kalian ragu, fa inna khalaqnakum min turab, ingat, dahulu sesungguhnya kami ciptakan kalian dari saripati tanah. Tsumma min nutfatin, kemudian berubah menjadi air mani. Tsumma min 'alaqatin, kemudian menjadi segumpal darah. Tsumma min mudghatin mukhallaqatin, kemudian segumpal daging yang sempurna kejadiannya. Wa ghairi mukhallaqatin, dan yang tidak sempurna, linubayyina lakum, untuk kami jelaskan kepada kalian. Wa nukirru fil arhami, dan kami tetapkan di dalam rahim, ma nasya, sesuatu yang kami kehendaki, ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Kalian ragu bakal ada hari kebangkitan, dulu kalian itu nggak ada, kata Allah. Terus diciptakan dari saripati tanah, berubah jadi air mani, jadi segumpal darah, segumpal daging. Sekarang bahannya udah ada, lalu dikembalikan lagi dari awal, ya lebih gampang bagi saya, kata Allah. Dulu kamu belum ada aja, saya adain bisa. Apalagi yang dulu udah pernah ada, lalu dikembalikan lagi jadi ada, ya tambah gampang bagi saya. Ya, bagaimana kamu bisa mengingkari hari kebangkitan? Kamu katakan saya ini udah hancur ya Allah, udah jadi tulang belulang,
Artinya kan udah pernah ada, diadain lagi itu gampang. Orang belum pernah ada jadi ada di bisa waktu itu. Mulai dari saripati tanah sampai segumpal daging dan seterusnya. Nah, itu menjadi jawaban daripada orang-orang yang meragukan hari kebangkitan. Wa waradat ahaditsu fi dzalika katsiratun 'anil Rasul shallallahu wa sallamu alaihi. Dan telah datang banyak hadis di dalam hal tersebut yang datangnya dari Rasulullah shallallahu wa sallamu alaihi. Jadi selain ayat, hadis-hadis juga banyak yang mengungkapkan tentang kejadian manusia selama di perut ibunya. Wa min ajma'iha, dan di antara hadis yang paling lengkap, au huwa ajma'uha, bahkan ini hadis yang paling lengkap yang menceritakan pembentukan kita di dalam perut ibu kita, ialah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu al-madhkur fi sahihain. Adalah hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Qala, ia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Telah menceritakan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia orang yang jujur lagi dipercaya. Apa sabda Nabi? Inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya setiap orang dari kalian terkumpul penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari berbentuk air mani. Itu pertama nih, proses pertama dari saripati tanah tuh kita disimpan di sulbi ayah kita, lalu berhubungan, nanti itu air mani di perut ibu kita selama 40 hari. Yang menentukan jadi nggak jadinya itu 40 hari itu. Kalau 40 harinya udah ada terus rapi, ingin berubah lagi, insya Allah jadi terus. Karena di situ fase pertamanya. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian itu air mani menjadi darah. Misla dzalik, seperti yang tadi banyaknya. Artinya selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian berubah menjadi daging 40 hari. Nah, jadi 40 40 40. Berapa hari itu semua? 120 berapa bulan? 4 bulan. Itu proses pertama itu lagi masa krusial, 4 bulan pertama penciptaannya ya. Jadi 40 hari kita masih berupa mani, 40 hari kedua baru darah, 40 hari ketiga kita sudah berbentuk daging selama 4 bulan keseluruhannya. Tsumma yursilullahu ilaihil malaka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepadanya, kepada yang ada di rahim itu, al-malak, malaikat, satu malaikat. Fayanfakhu fihi ruh, sehingga ia meniupkan ke dalamnya ruh. Makanya setelah 4 bulan udah ada ruhnya tuh, karena ruh ditiupkan setelah 4 bulan. Kalau kita ada kebiasaan 4 bulanan, karena memang udah ada ruhnya, didoain apa segala macam. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, lalu diperintahkan itu malaikat untuk mencatat 4 ketentuan bagi orang ini, bagi calon bayi ini. Jadi bayinya belum lahir, nasibnya udah ada di 4 bulan itu. Kayak kita ngadain 4 bulanan, kita doain, kita sholawatin, kita bacain Quran, mudah-mudahan ditulisnya nasib-nasib yang baik. Karena saat itu pencatatannya. Apa saja itu 4 ketentuan? Yuktabu rizquhu, dicatat rizkinya. Rizkinya selama dihidup. Hidup 70 tahun, 70 tahun dicatat itu. Wa ajaluhu, dan dicatat ajalnya. Orang ini belum hidup, belum lahir. Hari matinya udah ada. Orang ini bisa diturun. Masih 4 bulan, kapan dia matinya, tahun berapa, umur berapa, udah ditulis. Wa amaluhu, dan dicatat amalnya. Syaqiyyun aw sa'idun, apakah termasuk orang celaka atau selamat. Jadi semua ya, nasibnya nanti di dunia udah dicatat saat umur 4 bulan di dalam kandungan. Nah, makanya ketika dilahirkan, bukan dilahirkan orangnya doang,
tapi dilahirkannya juga rezeki dia. Jadi orang tuanya jangan takut ketika dia melahirkan anak, Allah udah melahirkan dengan anak itu rezekinya juga, ya, melewati orang tuanya. Kan nanti itu anak dia bisa makan. Kalau belum waktunya mati, nanti makan masih dapat aja. Kalau udah waktunya mati, biar sehat sebagaimanapun dia mati aja. Karena memang semuanya sudah tercatat saat dia 4 bulan. Nah, disitulah kita berdoa, Allah biar dibagusin nasibnya, rezekinya diluasin, amalnya dicakepin, di orang yang senang, bahagia dunia akhirat, tapi yang soleh atau solehah. Nah, kita doain dah. Mudah-mudahan itu ada pada anak yang di dalam kandungan istri kita. Fawalladzi la ilaha ghairuhu, maka demi zat yang tiada Tuhan selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah, sesungguhnya seorang dari kalian benar-benar beramal dengan perbuatan ahli surga selama di dunia. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga jarak dia dan surga itu tidaklah kecuali 1 hasta, ya, kurang lebih 40 cm, sehasta begini. Jadi setiap hari ini orang kelak akan menjadi orang soleh, sampai dia ke surga selangkah lagi masuk. Fayasbiqu alaihil kitabu, lalu mendahului atas orang itu catatan yang tadi tuh, yang di perut ketika umur 4 bulan. Fayamalu bi'amali ahli nar, sehingga dia berbuat dengan kelakuan ahli neraka. Fayadkhuluha, dan dia masuk neraka. Ya emang dicatat waktu 4 bulan syaqi, orang yang celaka. Selama di dunia taat apa segala macam, ahli surga dah nih. Pas meninggalnya maksiat, ya emang catatannya dulu ahli neraka, ya, sehingga mendahului itu catatan dia akan amalnya. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya seseorang dari kalian la ya'malu bi'amali ahli nar, kelak selama di dunia melakukan amalan ahli neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak dia dan neraka tidaklah ada kecuali 1 zira', sama itu kurang lebih 40 cm. Tiap kali maksiat, tiap kali membangkang. Fayasbiqu alaihil kitabu, lalu mendahului atas orang itu catatannya waktu 4 bulan tadi itu. Fayamalu bi'amali ahli jannah, dan ia melakukan perbuatan ahli surga. Fayadkhuluha, dan masuk ke dalam surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Pas sebelum meninggal dia tobat, dia nangis, dia nyesel, minta ampun, baru tumben melakukan taat, mati. Artinya apa? Kita nggak boleh, ya, merasa aman dengan keadaan sekarang. Boleh jadi sekarang kita melakukan amalan baik, taat kepada Allah, terus minta keselamatan. Jangan merasa aman, ya Allah sekarang saya bisa melakukan taat, jaga iman saya, jaga Islam saya, jaga iman anak keturunan keluarga saya sampai nanti husnul khotimah kita. Mudah-mudahan itu catatan takdir kita. Jangan merasa aman. Wah, ada taat nih husnul khotimah, ada yang berbeda, nggak ada yang tahu. Adapun kalau ada orang yang bermaksiat, jangan putus asa. Terus kita meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan catatan kita orang benar. Begitupun jangan memandang orang dengan kelakuannya sekarang. Wah, kalau dia sih neraka dah, jangan, kita tahu. Ya, bisa jadi dia adalah orang yang paling tinggi nanti derajatnya daripada kita di dalam surga. Nah, itu semuanya tergantung tuh saat 4 bulan dia dicatat segala macam nasib-nasibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal hadits sahih, dan di dalam hadis yang sahih ini, ma yujibu azimal khaufi lil muti'in al muhsinin, terdapat sesuatu yang wajib untuk membesarkan rasa takut lil muti'in, bagi orang yang taat, al muhsinin, dan juga orang yang baik. Artinya sifat khauf harus terus disadari. Wah, saya ini taat ya Allah, saya ini orang baik, takut jangan-jangan nanti saya berubah. Takutnya itu menjadikan kita untuk terus dekat dengan Allah. Artinya takut di sini biar kita terus ditolong, diselamatkan. Mudah-mudahan ini ketaatan terus meningkat sampai akhir hayat. Nah, jangan merasa aman, jangan merasa sombong.
fadlan 'anil 'asinal musiin, lebih-lebih bagi orang yang maksiat dan orang yang melakukan keburukan. Ya bisa jadi catatan dia nanti masuk surga, sehingga jangan berputus asa. Tsumma innal insana, kemudian sesungguhnya manusia yang kusu fi batni ummihi, berdiam di perut ibunya. Tadi itu mulai dari nutfah, mani, lalu darah, lalu daging selama 4 bulan. Dia terus berada di dalam perut ibunya sampai kapan? Ila waqti ayyasha Allahu khurujahu minha, sampai waktu yang Allah kehendaki akan keluarnya anak itu minha, dari perut ibunya. Ya Allah yang itu. Nah, udah 9 bulan nih, kalau gue pengen keluarin ya belum. Ya mudah-mudahan ini dikit lagi nih dikeluarin gitu. Belum 9 bulan Allah pengen keluar, ya keluar aja. Ya, jadi ya, di situ keyakinan kita datang. Ya, kalau waktunya nanti Allah ingin keluarkan, ya insya Allah dikeluarkan dengan mudah. Kalau memang di situ waktunya kita belum pengen, ya keluar sendiri aja. Li aqallil hamli, pada sepaling minimalnya ukuran kehamilan. Berapa ukurannya? Umpama 6 bulan atau 7 bulan, atau aktsarihi, atau kebanyakannya, awwalibihi, atau biasanya berapa? Wa huwa tis'atu ashhurin, yaitu selama 9 bulan. Fa idza kharaja min batni ummihi, maka tatkala dia keluar dari perut ibunya, lihat, fadzalika awwalu umrihi dunyawi, maka disitulah pertama kali dia memasuki fase kedua, fase alam dunia. Jadi baru masuk. Selama dihamil itu masuknya fase mana? Ya manzila bainal manzilatain, ya, dikata pertama kali, kedua kali, tengah-tengah. Namanya muqaddimah lil umur ad-dunyawi. Maka sebagai muqaddimah itu ya, kita banyak doa. Ini kamu mau masukin fase kedua nih, ya, fase penentuan yang akan menjadikan kamu selamat atau kagetnya di akhirat, dikubur di barzakh sekarang itu. Nah saat itulah ya, kita ya, berdoa, kita memunajat. Nah, setelah dia keluar, dia memasuki fase umur dunia. Di situ juga mulai daripada banyak kejadian-kejadian yang nantinya akan dialami. Waqad dzakarallahu ibtida'a hadzal umuri fi kitabih, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permulaan periode ini di dalam Al-Qur'an, kitabnya. Artinya permulaan umur dunia. Wa tanqulul insanu fihi min turin ila turin, dan berpindah manusia di dalam dunia ini mulai satu perkembangan ke perkembangan lainnya. Wa min halin ila halin, dan dalam satu kondisi ke kondisi yang lain. Tuh, sifat dunia begitu. Kita nggak kecil terus, nggak muda terus, ya. Pindah dari satu perkembangan ke satu perkembangan lain. Kita nggak sedih terus, kadang girang. Kita nggak girang terus, kadang sedih. Itu namanya min halin ila halin, ya begitu hidup di dunia. Ya, nggak ada yang abadi. Senang kagak selama-lamanya, sedih nggak selama-lamanya, bakal pindah-pindah. Kecuali udah masuk surga, kagak ada sedihnya, udah senang terus. Tapi kalau di dunia semuanya masih fana, sikapnya masih sementara. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, tsumma nukhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan kalian tifla, dalam keadaan baik, artinya kecil. Tsumma litablughu asyuddakum, kemudian sampai kepada kalian masa dewasa. Kami keluarkan kalian berupa bayi kecil sampai kalian remaja, kalian bisa berpikir. Wa minkum may yutawaffa, dan dari kalian ada yang diwafatkan saat itu, belum tua-tua banget dah wafat. Wa minkum may yuraddu ila ardhil umur, dan dari kalian ada yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, sampai tua renta. Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a, sehingga ia tidak tahu lagi ilmu apa yang ada pada setelahnya. Ya sama kayak bayi, ketika dia baru keluar kan dia nggak tahu apa-apa. Ada orang yang hidup sampai merasakan nggak tahu apa-apa lagi, nggak ingat apa-apa. Percis ketika dia masih bayi, dia lupa,
dia nggak tahu artinya ini, dia nggak bisa mengungkapkan ilmu ini, ya, dikembalikan pada masanya yang seperti dahulu. Wa fil ayatil ukhra, dan pada ayat yang lainnya, tsumma litakunu syuyukha, kemudian kalian dibiarkan hidup sampai tua. Wa minkum may yutawaffa min qablu, dan dari kalian ada yang diwafatkan sebelum tua. Walitablughu ajalan musamma, dan kalian sampai pada waktu yang ditentukan. Wala'allakum taqilun, dan agar kalian menjadi orang-orang yang berakal. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun, dan adapun ayat-ayat di dalam menjelaskan makna ini banyak ayatnya yang menjelaskan kita hidup mulai dari kecil, remaja, dewasa, tua, lalu meninggal. Fal insanu fi hadzal umuri, maka manusia pada periode ini, periode dunia, yatanaqqalu min hali tufuliyatin, ia berpindah dari keadaan anak-anak, ila hali bulughin bisinni, sampai bertambah usia, balik, awil ihtilam, atau dengan mimpi ihtilam, thumma ila hali syababin, kemudian masuk masa muda, ya, mulai dari anak-anak 1 sampai 10 tahun, lalu balik 10 sampai 20 tahun, remaja. Syabab, syabab itu muda, 20 sampai 30 tahun itu namanya syabab. Tsumma ila hali kuhulatin, kemudian sampai pada kondisi kuhulah. Kuhulah itu paruh baya, 30 sampai 50 itu namanya kuhulah. Dibilang muda kagak, tua belum. Apa itu namanya? Ya begitu, paruh baya. Nah, dibilang muda udah 30, dibilang tua belum 60. Nah, sedang di tengah-tengah, namanya kuhulah bahasa Arabnya. Tsumma ila hali syaikhukatin, kemudian sampailah kalian pada masa syekh, tua renta, 50 sampai habis dah. Wa kibarin, lalu besar, sampai tua renta, ila masya Allah, sampai umur yang Allah kehendaki. Min hali haramin, berupa kondisi yang tua, wa kharafin, dan yang tak terkendali akalnya, ala wifqi ma dzakarallahu fi kitabihi, sesuai dari apa yang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim. Fa idza wudi'al insanu min batni ummihi, maka tatkala seorang manusia dilahirkan dari perut ibunya, istahalla sharikhan, dia menangis dengan keras. Ya, begitu kebiasaannya, baru lahir bayi nangis kencang, dia teriak. Apa sebabnya? Wa dzalika min lughzati syaitan, itu tangisan keras sebab dari tamparan setan. La'anahullahu, semoga Allah melaknat setan. Allati lam yaslam minha, yang tidak selamat satupun manusia dari tamparan setan saat itu, illa Isa bin Maryam, kecuali Nabi Isa ibnu Maryam, wa ummuhu alaihi masalam, dan ibunya alaihi masalam. Wadzalika, dan yang demikian, di annallaha a'adzahuma, karena sesungguhnya Allah melindungi keduanya, Maryam dan Isa, minha, dari itu lughzah, dari itu tamparan. Biqauli ummi Maryam zaujati Imrana, dengan perkataan ibunya Maryam, neneknya Isa, yaitu istrinya Imran, saat ia berdoa, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan sesungguhnya kami memohon perlindungan terhadapmu, ya, atas Maryam, wa dzurriyyataha, dan keturunannya Maryam, dari Isa, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Sehingga dia kagak nangis tuh Nabi Isa Maryam waktu dilahirkan, karena dijauhkan dari itu tamparan. Kama dzakara dzalika fil hadits, sebagaimana menyebutkan yang demikian itu dalam sebuah hadis. Wa inna iblisa ja'a liyat'ana, sungguhnya iblis datang untuk memfitnah. Fa waqa'at qa'nutuhu fil hijabi, sehingga terjadilah fitnahnya itu iblis dalam satu hijab. Tanda itu wa minas sunnati al-ma'mur biha. Insyaallah kita akan lanjutkan di Ramadan yang akan datang. Nyatin biar kita lanjut ngaji, mudah-mudahan panjang umur sampai Ramadan yang akan datang, sehat terus, bisa ngaji, bisa terus untuk ilmu, sampai
supaya kita bisa benar-benar memahami dan memperbaiki ibadah. Gitu ya.